sekarang turunannya sehingga menjadi perbuatan, sehingga kita bisa tegak berdiri salat. Ya, kalau tadi itu adalah awal dan tempat keluarnya niat, yaitu adalah min qudratillah, ya, daripada kuasa. Yang Nabi mengatakan min iradatillah, daripada kehendak Allah. Karena kehendak dan kuasa itu adalah satu, ada pada pernapasan manusia sebelum napas itu keluar, yaitu itulah yang disebut dengan nyawa. Nyawa itu dari mana? Yaitu daripada sifat hidup, yang hidup itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat. Kadim dia, bukan muhdas. Ya, kalau kita lihat secara syariatnya muhdas kita yang berbuat. Kata orang, kenapa mereka enggak ngerti dengan apa yang mereka berbuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza baddalu ila alamis sirri, apabila dia turun ke alam sir. Setiap manusia ada sir kan, ada rasa. Maka daripada kudrat itulah turun ke alam sirnya manusia, maka manusia habis itu mempunyai keinginan atau azam. Fasammahu Adam, maka namanya ketika dia turun ke alam sir, ketika sampai dia ke alam sir, maka itulah namanya azam. Azam itu apa? Cita-cita. Maka itu Allah katakan tadi di dalam hadis qudsi tersebut, ana indad danni abdi bi, saya bersama prasangka hambaku. Prasangka itu dekat dengan cita-cita. Maka itu ketika orang yang mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, maka lambat laun cita-cita itu berproses. Alam semesta semuanya mendoakan terhadap cita-cita manusia, karena itu adalah bersama Allah. Dia masih suci, turun daripada alam zat, ya, kemudian turun kepada sirnya manusia, dia masih suci. Sirnya manusia itu masih suci. Ya, karena kalau masih menggiring saja sampai kepada alam sir, cuma dia belum sampai kepada perbuatan. Padahal hal ini hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyatanya sebetulnya niat itu dia Masya Allah, ya, nampaknya dia berproses, tapi kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Ya, lebih cepat dia daripada cahaya. Yang lambat itu gerakannya, perbuatan syariatnya, perbuatan zahirnya. Akan tetapi daripada alam zat ke alam sir begitu cepatnya. Ya, masih cita-cita. Kemudian wa ya'ummu ilal qalbi, dan apabila dia menyempurnakan kepada hati, fasammahun niyah, maka itulah yang disebut dengan niat. Karena itu niat itu seluruh ulama mengatakan yaitu adalah an-niyatu fil qalbi. Ya, tapi orang kan banyak taunya kan sampai di situ, nggak dikejar ke mana asalnya, sehingga kotor kadang kan hatinya. Ya, masih ada dirinya, masih ada alam makhluk, ya, yang nampak pada mata zahirnya, yang nampak di dalam hatinya. Makanya nggak akan sampai bisa merasakan nikmatnya sholat. Betul, nggak akan bisa merasakan nikmat yang sebenar-benarnya di dalam sholat. Paling pas kebutuhan aja, paling dikena penyakit, kena masalah aja paling dia nangis. Subhanallah. Padahal kalau orang kenal dari mana asalnya, ternyata dia bersama Allah dari awalnya sampai akhirnya, dia bersama Allah. Tapi kalau tidak kenal kepada zat Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia. Dan ini ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab Risalah Samaniyah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ummu ilal qalbi, apabila dia telah menyempurnakan kepada hati, yaitu fasammahun niyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan itu ya persis sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan itu, ya, innamal a'malu binniyah, segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Nah, niat itu keluarnya yaitu adalah ketika dia sudah setelah turun daripada alam sir, kemudian turun daripada zat,
ya, dimunculkan oleh sifat, ya, kemudian turun ke alam sir, menjadi cita-cita pada diri manusia dengan kecepatan yang luar biasa. Dia turun ke alam hati, menyempurnakan hati. Itulah yang disebut dengan niat. Namun niat itu yaitu adalah qasdus said muqtaranan bi fi'lihi, sesuatu yang bersamaan dengan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya, ya. Baru kalau di dalam salat itu namanya niat. Kalau tidak bersamaan dengan perbuatannya, ya, walaupun dia masih bersih daripada zat, kudrat, azam, qalbi, maka artinya dia sudah lurus, sudah bersih dari atasnya, akan tetapi kulitnya salah, syariatnya salah, berarti ada yang cacat. Makanya kalau tidak mau cacat, kalaupun dia sudah bersih daripada alam zat, turun ke alam sir, kemudian turun ke hati, kemudian hati itu digiring, yaitu adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Maka itu hendaknya dia harus bersamaan dengan perbuatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kaifiatnya yang dikatakan bersamaan dengan perbuatannya, terutama yaitu adalah di dalam salat. Ya, terutama di dalam salat. Karena harus bersamaan dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan apapun kalau tidak disertai dengan hati, demikian juga sebaliknya, hati niat bagaimanapun kalau tidak disertai dengan perbuatan, maka tidak akan tak jadi. Cuma niat aja mau makan, gak usah dimakan, ya. Atau makan tapi tidak ada niat, atau bahkan niatnya salah, ya, maka itu menjadi amal yang sia-sia. Betul, ya. Makan sekalipun umpamanya, tapi dia tidak ada niat untuk ibadah, dia tidak bersyukur, bismillah pun tidak. Makanya kenapa setiap perbuatan itu yaitu diawali dengan bismillah? Karena kenyataannya niat itu daripada zat, daripada simbolnya, daripada titik zat, ya. Sehingga bersih saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkara ini agak pelik, padahal niat, ya, padahal masalah niat, ya. Kalau dilihat daripada sisi ini, ternyata orang baru sah, kebanyakan baru sah dalam versi syariatnya saja. Itu pun, ya, kalau di dalam salat, khususnya di dalam salat, sesungguhnya ini juga bisa berlaku kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Makanya di dalam niat itu untuk melaksanakan muqtaranan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan, itu harus tahu dengan prakteknya dimulai dari mana, pada saat bagaimana, dan bagaimana harus melakukannya. Nah, karenanya ikutin nanti bagaimana cara-caranya, bagaimana kaifiatnya, karena cara di muqarana yang satu dan di muqarana yang lain, umpamanya muqarana urfiyah, orang yang diberikan Allah kepahaman tentang muqarana urfiyah, maka bagaimana seyogyanya dia melaksanakan takbiratul ihram itu. Nah, ikuti video selanjutnya. Demikian juga muqarana tauzaiyah, bagaimana muqarana yang tauzaiyah itu, muqarana yang gagal itu bagaimana, muqarana bastiyah, bagaimana keadaannya, bagaimana kaifiatnya muqarana bastiyah. Ini nak kita kena praktekkan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan kita tidak menjadi perbuatan yang sia-sia. Apalagi sampai kepada yang khawasil khawas, yaitu adalah muqarana majdubiyah, muqarananya orang yang sudah jadab.